breakthrough prayer, yaitu doa terobosan. Ketika masalah dan krisis yang terjadi dalam hidup kita ini di luar batas-batas kesanggupan kita untuk mengatasinya, bahkan menyebabkan kita jadi frustrasi, bahkan beberapa jadi depresi, kita perlu melakukan breakthrough prayer, doa terobosan. Bagaimana caranya melakukan breakthrough prayer? Yang pertama adalah saudara harus berdoa kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 3-4. Yosafat menjadi apa? Takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi yang pertama kalau saudara mau melakukan doa terobosan, breakthrough prayer adalah saudara perlu berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi doanya bukan sekedar doa yang biasa, tapi doa yang bisa membawa saudara masuk ke dalam apa? Hadirat Tuhan. Setelah saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saudara harus bisa dapatkan yang namanya apa? Saya bisa merasakan kasih Tuhan. Waktu doa terobosan, saudara di dalam doa terobosan, saudara ingatkan kepada diri saudara sendiri. Tentang apa? Kebesaran Tuhan. Tentang keajaiban Tuhan. Katakan amin. Seperti Yosafat, dia berkata apa saudara? 2 Tawarik 20 ayat 6. Dia katakan begini. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Sorga tempat yang paling tinggi. Tidak ada tempat yang lebih tinggi dari sorga. Artinya apa? Allah yang aku miliki, Allah yang aku sembah, Allah yang jauh lebih tinggi, lebih besar daripada masalah, daripada laskar yang besar ini. Katakan amin. Terus dia jelaskan lagi kepada diri. Waktu dia berbicara, berdoa pada Tuhan, dia sedang kuatkan dirinya. Dia punya Allah yang ada di sorga. Yang kedua, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan? Ada 3 kerajaan besar yang sedang mengepung Yosafat, sedangkan dia cuma kerajaan kecil. Kekuatannya, ya kan, tidak sanggup untuk mengatasi musuh yang besar. Tetapi dia punya Allah yang jauh lebih besar daripada kekuatan para musuhnya. Yang kedua, apa yang dibuat oleh Yosafat? Yosafat, saudara, dalam doanya diingatkan diri dia. Ya kan, saudara, tentang apa? Perbuatan Tuhan di masa lalu. 2 Tawarik 20 ayat 7 katakan, bukankah engkau Allah yang telah menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu untuk selama-lamanya. Saya ingin kasih tahu kepada saudara gini, senjata terbaik untuk melawan iblis adalah ingatan yang baik akan apa? Kebaikan Tuhan. Perbuatan Tuhan di masa lalu. Kalau saya ada sebagaimana saya ada hari ini, saudara bisa berkata seperti ini. Saya bisa duduk di sini, di rumah Tuhan. Saya punya posisi segini. Saya bisa ini dan itu. Semata-mata karena Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup saya. Lalu yang ketiga, saudara bisa katakan sama Tuhan, Tuhan, lakukan sekali lagi. Aku minta, lakukan sekali lagi. Harus ada satu pengakuan. Seperti halnya Yosafat dalam 2 Tawarik 20 ayat 12. Dia berkata begini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus dilakukan dalam doa terobosan, breakthrough prayer? Saudara harus mendengarkan suara firman Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya
seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Allah di tengah-tengah jemaat dan berseru, baca keras, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa? Janganlah kamu takut karena laskar yang besar ini. Sebab apa? Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Satu kata firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita dapatkan, satu firman Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan baru dan jaminan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan menjawab doa terobosan kita. Di dalam doa, saudaraku, seharusnya kita tidak mendominasi pembicaraan, percakapan kita dengan Tuhan sepanjang waktu kita berdoa. Kita harus izinkan Tuhan juga bicara kepada kita. Katakan amin dalam waktu-waktu doa kita. Mungkin saudara bertanya, Pak Sabta, bagaimana caranya saya bisa mendengarkan perkataan Tuhan? Saudara sudah tahu bagaimana caranya? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini isinya adalah kata-kata yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Breakthrough prayer yang ketiga, saudara harus tinggal berdiri di tempat saudara. 2 Tawarik 20 ayat 17 katakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Nah, ini sudah jadi peperangannya Tuhan. Ini jadi masalahnya Tuhan. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Jadi ada sebuah janji Tuhan bahwa peperangan saudara telah menjadi peperangannya Tuhan. Masalah saudara menjadi masalahnya Tuhan dan Tuhan akan berperang untuk saudara. Langkahnya ini apa? Maksudnya berdiri, dia akan tinggal berdiri di tempat Anda. Gini saudara, ya kan? Kita harus tetap setia melayani Tuhan sesuai dengan panggilan. Tinggal berdiri di tempatmu itu artinya saudara dan saya harus tetap setia melayani Tuhan sesuai dengan panggilan pelayanan kita agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Katakan amin. Yang keempat, ini yang terakhir saudara, yang saya mau kasih tahu kepada saudara untuk doa terobosan. Dalam doa terobosan, saudara harus lebih banyak apa? Bersyukur. Saudara harus bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata apa? Baca keras. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Alkitab katakan di ayat berikutnya, pada waktu mereka nyanyi, saudara, setelah mereka bernyanyi, bersorak, apa yang terjadi? Tuhan bekerja. Tuhan buat 3 bangsa ini, saudara, berperang satu dengan yang lain. Lalu apa yang terjadi? Disitulah kemenangan Tuhan berikan. Saudara bisa katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah ambil alih masalahku Tuhan. Engkau sudah ambil alih masalah keuanganku Tuhan. Engkau sudah ambil alih masalah kesehatanku. Engkau sudah ambil alih masalah studi daripada anak-anakku Tuhan. Engkau sudah ambil alih masalah kesehatan. Terima kasih ketika Kau ambil alih, masalah ini sudah selesai.